Halo, selamat datang di channel YouTube ini. Ini mau jadi video pertama. Ini mau jadi video pertama di channel ini. Jadi saya mau membahas sesuatu yang dasar dalam kepenulisan artikel, khususnya di website. Apa yang mau kita bahas ya kira-kira? Kita mau membahas soal di yang dipisah atau digandeng, digabung dengan kata selanjutnya. Di yang dipisah ini sebagai kata depan. Sedangkan yang digandeng itu disebut sebagai awalan. Saya sudah memberikan beberapa contoh yang dipisah di rumah, di jalan, di dalam sebuah gentong. Ini di dalam juga dipisah. Sedangkan yang digandeng, ditolong, diminum, disiksa oleh cinta palsu, disiksa. Ini digandeng. Umumnya kata depan supaya mudah itu kita ini menunjukkan tempat, ini menunjukkan tujuan. Sedangkan yang digandeng itu sebagai kata kerja, umumnya diikuti oleh kata kerja, soalnya ini berperan sebagai kata pasif. Ditolong kan pasif, sedangkan aktifnya apa? Menolong. Nah ya, di antara misalkan di antara ini dipisah ya. Kan banyak yang nulis di antara. Begini. Selanjutnya di penjara. Di penjara ini tempat, tapi juga bisa berubah menjadi kata pasif gitu. Tergantung konteks kalimatnya. Saya berak di penjara, contohnya. Berarti ini merujuk ke kamar mandi penjara. Sedangkan kalau saya berak di penjara dengan dia digandeng, ini seolah-olah berak itu melanggar hukum. Jadi saya konteksnya itu masuk penjara. Nah, paham ya? Gampang lah ini. Contohnya lagi di penjara, melakukan pencurian harus di penjara. Otomatis ini maksudnya masuk ke penjara. Kira-kira seperti itu. Tapi ada rumusnya. Ada rumus ini dipisah atau digandeng yang gampang. Gini, di ke dari kemudian diikuti kata. Kalau ini bisa dinya diubah ke atau dari kemudian bisa maka dipisah. Contoh di rumah. Ini kan bisa dimasukkan ke rumah dari rumah. Jadi dipisah. Kalau ditolong, ketolong dari tolong, ini kan nggak bisa. Ketolong dari tolong, nggak bisa. Jadi digandeng. Ada situs web daring. Pada sub pembahasan F kata depan. Ini membahas kata di ke dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya ini ada di mana. Di mana itu dipisah. Soalnya bisa juga diganti ke mana atau dari mana. Kain itu disimpan di dalam. Ke sana, di sana itu juga dipisah. Jadi ini banyak yang rancu sebenarnya soal di mana, di sini, di sana. Seharusnya kan ditulis di mana, di sini, di sana, kemana, ke sini, ke sana, dari mana, dari sini, dari sana. Nah, gampangnya seperti itulah kalau soal tulisan dipisah atau digandeng, digabung.
Jadi intinya di umumnya yang berkaitan dengan tempat atau tujuan itu dipisah, itu gampang ya. Sedangkan yang diikuti oleh kata kerja, tolong, menolong, minum, makan, siksa, itu digandeng. Gampang ya lah, kira-kira. Kalian bisa mengecek artikel di blog atau di website yang sudah kalian upload, apakah dinya sudah ditulis dengan benar atau dinya justru kebalik, yang seharusnya dipisah malah digandeng, yang seharusnya digandeng malah dipisah. Dasar sebenarnya, ini hal dasar yang sepele dalam kepenulisan, tapi nyatanya kok nggak sedikit gitu yang masih keliru. Kira-kira gitu aja ya, kita nggak usah lama-lama, nggak perlu mikir yang berat-berat juga, kita bahas cukup soal dia dipisah atau digandeng. Oke, terima kasih.